Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Sus. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih lah buat Anda semuanya gitu ya, karena setiap saat atau ucapin terima kasih dan terima kasih karena semua ini berkat supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya, sehingga menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini gitu loh ya. Oke, jadi ini seperti judul video kita hari ini, yaitu OJK hapus semua pinjol yang ada di Indonesia ya. Kalau begini asik dong ya, dan ini keinginan banget bagi mereka yang saat ini terjebak, saat ini galbay, saat ini tidak mampu bayar, saat ini diteror, saat ini disebarkan data. Ini suatu keinginan banget gitu loh ya. Tapi apakah ini mungkin ya? Mungkin atau tidak gitu loh ya. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini, tapi sebelumnya silahkan disupport dulu. Buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan solusi di utang. Saya ucapkan terima kasih lah buat Anda semuanya gitu loh, tanpa kecuali, karena alhamdulillah banget ya, setiap hari itu subscribe-nya nambah, jumlah view-nya nambah, berarti orang yang bergabung, yang masuk ke channel ini juga nambah dong setiap harinya gitu loh. Jadi terima kasih lah buat teman-teman semuanya ya. Oke, ini OJK hapus semua pinjol yang ada di Indonesia ya. Senang nggak? Ya, senang dong kalau memang iya ini kenyataan gitu loh ya. Tapi ini ada tapinya ya. Tapi ini nggak semudah yang kita pikirkan ya. Mungkin teman-teman semuanya banyak menyuarakan hapus saja pinjol yang ada di Indonesia ya. Banyak juga yang bilang pinjol nggak ada manfaatnya, hapus saja semua pinjol yang ada di Indonesia. OJK tidak ada kinerjanya, SWI tidak ada kinerjanya. Pasti suara-suara begitu kita sudah sering ya mendengar ya. Ya itu kan suatu luapan emosi, mungkin ketidakpuasan atau melambangkan suatu protes terhadap suatu kinerja dari sebuah lembaga gitu ya. Tapi ini buat teman-teman semuanya, menghapus pinjol di Indonesia tidak mudah ya. Tidak semudah yang kita kira ya, dan tidak segampang yang ada dalam pikiran kita. Biasanya kalau hapus pinjol yang ada di Indonesia, ini suara-suara orang yang saat ini sedang gagal bayar, kesulitan bayar, tidak mampu bayar, ataupun mereka yang saat ini berperang dengan debt collector. Saya paham, mungkin dari diri Anda merasakan hari ini serangan demi serangan yang dilontarkan oleh pinjol, sehingga sejauh ini Anda tidak mendapatkan satu manfaat apapun ya, dan Anda hanya bisa bersuara dan berharap ya. Mungkin nggak gitu loh pinjol ini dihapuskan di Indonesia ya. Mungkin, tapi walaupun tidak mudah, kemungkinan itu pasti ada ya. Walaupun ini tidak mudah ya, tidak semudah kita untuk menyatakan satu kemungkinan ini ya. Tidak bisa dong kita hanya bisa mengandalkan satu lembaga saja. Kita mengandalkan misalnya OJK ya, nggak mungkin. Atau kita mengandalkan cuman AFPI, atau kita mengandalkan tim Satgas Waspada Investasi. Tidak bisa ya. Kalau di luar sana masih jutaan orang menginginkan dana instan gitu loh, nggak bisa ya. Jadi suara orang yang sudah pernah mengalami, mendapatkan satu pengalaman yang pahit dari pinjol, itu belum tentu didengarkan oleh orang-orang yang belum pernah terjebak di pinjol. Ini sulit gitu loh. Tapi ini bisa kita mulai dari diri kita ya. Bisa dimulai. Ini kan banyak ini ya. Saya nggak munculin, memang saya nggak munculin. Kalau bisa Pak, dihapuskan aja pinjol yang ada di Indonesia. Pinjol legal dan ilegal semuanya juga sama. Mau pinjol resmi, tidak resmi, rasanya sama-sama ilegal ya. Oke, ini bisa kok. Kalau saya ya, nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Cuman kita tidak bisa mengandalkan satu instansi aja ya, satu lembaga aja. Kita tidak bisa. Memang pinjol ini dihilangkan dari Indonesia ini, coba mulai dari diri Anda ya.
Pertama sekali, berhenti meminjam. Ya, mudah nggak itu? Kalau saya rasa nggak semudah yang saya ucapkan hari ini gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah terjebak di pinjol, ya oke, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Tanpa disuruh berhenti pun mereka juga akan berhenti. Toh dia nggak akan cair lagi, kan? Orang-orang yang belum pernah minjol, ini yang sulit. Ya, orang-orang yang belum pernah terjebak di pinjaman online, habis itu kita bilangin, jangan minjam. Ya, dia jawab, ya kalau ngutang bayar lah. Dia bayar enteng gitu loh. Iya oke, itu kan melambangkan suatu tanggung jawab dari kita seorang manusia. Kalau pinjam bayar, ya oke. Tapi dia nggak tahu pinjol ini seperti apa, ya. Dia nggak tahu. Inilah sulitnya. Berhenti meminjam di pinjol. Sulit. Untuk menjelaskan ini kepada orang-orang ini sulit dan sangat sulit lah kalau menurut saya gitu. Tapi kalau Anda bisa berhenti meminjam di pinjol dan Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang, bahkan calon-calon yang akan menjadi korban dari pinjaman online, oke, kemungkinan besar pinjol tanpa dihapus pun akan gulung tikar masing-masing. Itu yang paling pertama. Tapi kalau hal itu tidak bisa kita atasi dan kita berharap pinjol dihapuskan di Indonesia, sulit. Permintaannya masih banyak. Berarti masih ada gebrakan besar lagi ke depannya. Orang-orang yang akan masuk ke channel ini gitu loh. Ya. Pinjol masih menanam masih memasang ranjau di luar sana dan kemungkinan akan banyak orang-orang yang masuk ke dalam jebakan itu. Ya, tapi kalau Anda bisa melakukannya, berhenti meminjam di pinjaman online, berikan alasannya. Misalnya bunga yang terlalu tinggi, peneroran, penagihan yang tidak beretika, ini segala macam. Anda mampu menjelaskan kepada orang sekitar Anda. Bayangin satu orang aja Anda sampaikan, ya. Anda yang terjebak hari ini, habis itu Anda bagikan ke satu orang kali sekian ribu subscriber saya, sekian ratus ribu subscriber saya. Berarti sudah berapa juta itu orang yang akan mendapatkan informasi ini. Tapi dari diri Andanya mampu nggak untuk menjelaskan itu? Itu yang paling pertama. Kalau Anda pengen pinjol dihapuskan di Indonesia, berhenti meminjam, jelaskan kepada orang sekitar bahwa pinjaman online belum pas dan belum pantas untuk Anda jadikan sebagai dana dalam sebuah kebutuhan, apalagi itu kebutuhan buat usaha ya, jangan sampai. Itu yang paling pertama. Yang kedua itu bentuk online menjadi offline. Ya. Jadi kita yang biasa membayar melalui virtual account, kita yang biasa membayar melalui transfer, hari ini kita menunggu. Ya. Kita menanti kedatangan debt collector atau penagih atau siapa yang diwakilkan oleh pinjol untuk menjemput tagihan kita ke rumah. Dan ini juga sulit. Ya. Tidak semudah saya ucapkan. Biasanya orang-orang yang akan bisa menghentikan pembayaran secara online, orang-orang yang uangnya sudah habis. Ya. Misalnya saya ini terjebak di pinjol, saya tidak tahu ini informasi ini segala macam begini di YouTube ya. Saya nggak tahu. Saya mempunyai uang nih, saya hutang saya taruhlah ada 5 juta. Saya mempunyai uang di kantong saya 3 juta. Ya. Dan saya jatuh tempo hari ini. Tapi karena saya belum sanggup melunasi sampai 5 juta dan saya akhirnya perpanjang. Akhirnya cicil. Uang perpanjang dan uang cicil belum tentu mengurangi jumlah hutang Anda. Ya. Berapa banyak orang yang telah melakukan mencicil? Ya. Berapa banyak uang mereka yang hilang gara-gara memperpanjang, bahkan bisa melebihi pokok hutang mereka sendiri. Ya. Makanya saya bilang sulit. Tapi kalau semuanya bisa sepakat, oke, saya berhenti. Saya berhenti melakukan bayar online. Saya mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan ini secara offline. Ya. Walaupun saat ini dalam posisi COVID ini segala macam terserah lah. Yang penting kita jaga protokol kesehatan ketika ada penagih-penagih yang datang ke rumah. Yaudah, lakukan secara offline. Dengan seperti itu, ruang gerak dari debt collector, ruang gerak dari pinjol itu akan terbatas. Ya. Dan segala indikasi-indikasi untuk melakukan suatu penipuan terhadap debitur mereka akan teratasi. Karena orang-orang tidak ada yang mentransfer lagi. Tidak ada menggunakan virtual account lagi. Ya. Bisa nggak Anda melakukan itu? Kalau sejauh yang saya jumpai, dari sekian ratus ribu subscriber saya, tidak bisa. Kecuali
memang uang mereka sudah habis. Tapi selagi uang mereka ada, mereka akan berupaya yang namanya disebut dengan menyelamatkan nama baik. Walaupun mereka hancur, walaupun mereka jatuh miskin, tapi nama baik ini selalu gitu. Makanya saya bilangin, kalau Anda berharap pinjol dihapuskan di Indonesia, stop bayar online, lanjutkan bayar secara offline, secara tatap muka. Ya, tapi nah, ini ada tapinya lagi, banyak tapinya sih. Masih banyak yang ketakutan akan didatangi debt collector. Kayak mana kita mau merubah online menjadi offline? Kayak mana mau kita mau bilangin hapus dulu pinjol? Ya, sementara Anda semuanya masih takut. Ya, kalau Anda bisa hal itu, oke, saya bilangin kemungkinan pasti ada. Ya. Habis itu lagi yang paling sering, ya, ini hampir berkaitan dengan yang nomor 2, memperpanjang. Ternyata 2 tahun saya berada di YouTube, sampai detik ini masih ada orang-orang yang mungkin otaknya saya nggak tahu lah ya, seperti apa, entah melengkung, entah bengkok atau sungsang, saya juga nggak tahu, masih nekat memperpanjang gitu loh. Ya, hutang 1 juta, karena dia tidak mampu melunasi 1 juta, malah dia memperpanjang 300.000 untuk 1 minggu. 1 minggu ke depan dia akan ditagih lagi dengan jumlah 1 juta. Berarti yang 300.000 kita bayarkan hari ini hilang entah kemana. Dia nggak pernah mikir. Ya. Dan kayak mana Anda mau bilangin pinjol akan bang? Pinjol ini akan makin subur gitu loh. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang masih melakukan perpanjangan. Ya. Tapi kalau semua yang saya sampaikan tadi bisa Anda atasi 3 poin, saya yakin pinjol nggak ada di Indonesia. Pasti dia akan berbenah kembali dan mereka akan memperbaiki kembali SOP mereka gitu loh. Tapi kalau yang 3 hal itu tidak bisa dipenuhi, mustahil pinjol akan dihapuskan, walaupun kemungkinan itu ada. Ya, Anda tengok kan berapa banyak yang viral-viral gara-gara teroran debt collector, melakukan tindakan kejahat gara-gara jatuh tempo ini segala macam. Gimana endingnya? Nggak ada ending sama sekali. Paling yang rugi juga diri Anda sendiri gitu loh. Makanya coba semuanya kalau memang benar, share informasi ini ke teman-teman Anda. Biarkan mereka menengok, biarkan mereka menilai. Nanti baru semuanya. Kalau sudah tidak ada lagi yang minjam di pinjol, pasti pinjol berbenah diri. Apa yang salah selama ini? Kenapa tidak ada lagi orang yang tertarik? Barulah mereka memperbaiki segi dari sebuah perusahaan mereka. Berarti ada yang salah selama ini. Berarti cara kita sudah salah. Orang-orang sudah tidak ada takut lagi. Orang-orang sudah nggak mau minjam lagi. Pasti mereka akan merubah. Pasti mereka akan memperbaiki sistem mereka gitu loh. Ya, mungkin dari saya itu aja. Buat teman-teman semuanya yang mungkin berharap ya pinjol dihapuskan di Indonesia, coba lakukan 3 hal itu. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.